Presiden Polandia hapus perbatasan dengan Ukraina, siap terlibat perang melawan Rusia. Presiden Polandia Andrzej Duda mengumumkan masa depan bersama untuk Polandia dan Ukraina. Ia menyebutnya bukan pendudukan, tetapi penghapusan perbatasan. Pernyataan itu mengundang banyak pertanyaan, namun banyak yang menduga ini pernyataan awal Polandia sebelum terlibat penuh perang melawan Rusia di pihak Ukraina. Tidak akan ada lagi perbatasan antara negara kita, Polandia dan Ukraina. Tidak akan ada perbatasan seperti itu, kata Duda, sehingga kita hidup bersama di bumi ini, membangun dan membangun kembali kebahagiaan bersama dan kekuatan bersama yang akan memungkinkan kita untuk menolak bahaya atau kemungkinan ancaman apapun lanjutnya. Namun Presiden Polandia itu tidak menjelaskan secara rinci apa sebenarnya yang dimaksud dengan penghapusan perbatasan. Zelensky sebelumnya telah mengungkapkan gagasan serupa yang berarti peningkatan dukungan militer Polandia ke Ukraina. Adapun bagi Kiev, penghapusan perbatasan antara kedua negara berarti pasukan senjata dan peralatan militer yang tidak terbatas ke Angkatan Darat Ukraina. Faktanya, Polandia sedang memobilisasi penduduk mengenali pasukan Ukraina untuk tujuan perang mendatang dengan Federasi Rusia di tanah Ukraina. Klaim Duda adalah deklarasi publik tentang pencaplokan de facto dan Polandia atas wilayah Ukraina Barat di bawah dukungan militer melawan agresi Rusia. Dalam hal ini, kenegaraan Ukraina akan hancur jika dibiarkan pernyataan Polandia itu jadi kenyataan dengan menghapus perbatasan barat Ukraina. Polandia Menurut berbagai perkiraan, pasukan NATO dapat dikerahkan di Ukraina sebagai kontingen penjaga perdamaian dalam beberapa minggu mendatang. Mereka akan berusaha menghindari pertempuran langsung dengan pasukan Rusia. Pada saat yang sama, manuver semacam itu akan memungkinkan transfer unit tambahan angkatan bersenjata Ukraina dari Ukraina Barat ke garis depan timur. Di wilayah ini tentara Ukraina menderita kerugian besar. Pertempuran sengit dilaporkan berlanjut di wilayah Kharkiv di tengah serangan balasan angkatan bersenjata Ukraina di dekat ibu kota wilayah tersebut. Pasukan Rusia bergerak maju di wilayah Lizum dan Liman. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan mengerahkan pasukan mereka di fasilitas medis sipil. Badan tersebut melaporkan AFU mengerahkan artileri dan melengkapi gudang amunisi di wilayah rumah sakit kota di Kharkiv. Staf dan pasien dipaksa meninggalkan gedung dengan ancaman ditembak. Pada 6 Mei, ledakan dahsyat menggelegar di pinggiran barat laut Kharkiv. Warga melaporkan terjadinya penembakan artileri di desa Dyskoski dan wilayah Severnaya Saltovka di kota itu. Di dekat Kharkiv, unit-unit DPR dan LPR dan Garda Nasional Rusia mundur dari kota Ruskaya Lozova dan desa-desa tetangga. Desa Staria Saltov diduduki para pejuang unit khusus nasionalis Karaken dari milisi nasional Azov. Sebuah rekaman video menunjukkan pertempuran di utara Kharkiv. Setelah unit Rusia mundur dari Stary Saltov, angkatan bersenjata Ukraina meledakkan jembatan di atas sungai. Unit Rusia kemungkinan akan meninggalkan pinggiran utara Kharkiv untuk mencegah angkatan bersenjata Rusia terjebak. Komando militer Rusia mereka memutuskan menarik unit Rusia dari Triskun, Kerski, Teskek, dan Lipisi. Unit penyerang dari AFU memasuki Lipisi pagi ini. Saat itu, angkatan bersenjata Rusia tidak ada lagi berada di desa. Unit Rusia telah ditarikkan ke utara. Angkatan bersenjata Rusia sekarang menguasai zona penyangga sepanjang 7-8 km di utara Kharkiv.